Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Inayati. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kesulitan Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika pada Materi Matrik ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa kelas 11 IPS MAN 1 Sleman tahun ajaran 2021-2022. Latar belakang masalah. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian matematika. Matematika merupakan salah satu pengetahuan pokok yang diajarkan di sepanjang pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Matematika adalah salah satu pelajaran yang abstrak dan fokus pada kemampuan bernalar. Kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah matematika itu berbeda-beda. Ada peserta didik yang cepat dan ada pula yang memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah matematika dengan baik. Masalah tersebut bisa terjadi karena kecerdasan masing-masing peserta didik yang berbeda-beda. Kecerdasan dalam hal ini mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik peserta didik. Selanjutnya, Gardner tahun 2003 membagi kecerdasan manusia dalam 8 kategori atau tipe kecerdasan majemuk, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik, yang kedua, kecerdasan logis matematis, yang ketiga, kecerdasan spasial, yang keempat, kecerdasan kinestetik badani, yang kelima, kecerdasan musikal, yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Selanjutnya, kecerdasan logis matematis sebagai salah satu dari kecerdasan majemuk yang didefinisikan sebagai kapasitas seseorang untuk berpikir secara logis dalam memecahkan masalah dan melakukan perhitungan matematis. Penelitian yang dilakukan oleh Muhyiddin tahun 2011 yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan logis matematis terhadap kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, salah satu materi yang dapat menimbulkan kesulitan pada siswa adalah matrik. Materi matrik ini tergolong materi yang sulit bagi sebagian siswa. Kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan dari dalam diri siswa yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, logika, serta menyelesaikan masalah. Sehingga dikatakan bahwa kemampuan kecerdasan logis matematis akan mempengaruhi siswa dalam memecahkan masalah matematika, terutama pada materi matrik. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi matrik. Materi matrik ini sangat berhubungan dengan kemampuan penalaran atau logika. Kemampuan penalaran dan logika ini termasuk dalam kecerdasan logis matematis, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan logis matematis mempengaruhi dalam menyelesaikan permasalahan matematika pada materi matrik. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesulitan Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika pada Materi Matrik ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa kelas 11 IPS MAN 1 Sleman
tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada dua. Yang pertama, bagaimanakah kesulitan siswa yang memiliki kecerdasan logis matematis tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi matrik? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi matrik? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa dengan kecerdasan logis matematis tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi matrik. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi matrik. Batasan penelitian. Materi yang digunakan untuk tes pemecahan masalah matematika adalah matrik. Kemudian subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 IPS MAN 1 Sleman. Untuk selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana yang dapat membantu peserta didik, khususnya bagi yang menjadi subjek, untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Bagi guru, penelitian ini dapat memberi wawasan baru tentang kecerdasan logis matematis. Yang kedua, memacu guru untuk lebih memperhatikan faktor psikologis peserta didik yang meliputi kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam memecahkan masalah matematika, ditinjau dari kecerdasan logis matematis. Sedangkan manfaat bagi peneliti yaitu dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru dalam meneliti kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika, ditinjau dari kecerdasan logis matematis. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis. Selanjutnya, tinjauan pustaka bab 2. Yang pertama, matematika. Menurut Suherman dan kawan-kawan tahun 2001, matematika mempelajari tentang pola keteraturan dan struktur yang terorganisasikan. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai konsep yang paling kompleks. Dalam matematika, terdapat topik atau konsep selanjutnya. Matematika diperlukan oleh peserta didik untuk memenuhi kebutuhan guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dapat mengoperasikan perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian, serta mengaplikasikan konsep dan sebagainya. Yang kedua, masalah matematika. Masalah adalah sesuatu hal yang tidak lepas dari hidup manusia. Masalah tidak selalu dipandang sebagai hal yang membebani manusia. Justru, masalah seharusnya dipandang sebagai sarana-sarana untuk menciptakan penemuan atau ide-ide baru. Menurut Fajar tahun 2014, yang mengatakan bahwa masalah merupakan pertanyaan atau soal yang harus dijawab atau direspon. Namun, tidak semua pertanyaan akan menjadi masalah. Masalah matematika pada umumnya berbentuk soal matematika. Namun, tidak semua soal matematika merupakan masalah matematika. Lancer dalam Hartono tahun 2014 mendeskripsikan masalah matematika sebagai soal matematika yang strategi penyelesaiannya tidak langsung terlihat, sehingga dalam penyelesaiannya memerlukan pengetahuan,
keterampilan, dan pemahaman yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah dapat disebut sebagai metode pembelajaran di mana siswa berlatih untuk memecahkan suatu persoalan yang diberikan. Proses pemecahan masalah matematik merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa sekolah menengah. Selanjutnya, kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Menurut Mulyadi tahun 2008 mengatakan bahwa kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat untuk dapat mengatasinya. Mengenai kesulitan dalam memecahkan masalah matematika, Tambishik 2010 berpendapat bahwa kurangnya kemampuan matematika menyebabkan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Zheo tahun 2009 mengatakan bahwa kesulitan yang dialami oleh siswa ketika memecahkan masalah matematika adalah kesulitan dalam memahami masalah yang diberikan, kemudian menentukan strategi penyelesaian yang tepat, yang ketiga membuat kalimat matematika, dan yang keempat melakukan prosedur matematika dengan benar. Yang selanjutnya, kecerdasan logis matematis. Tingkat kemampuan kognitif yang berbeda-beda menjadikan kecerdasan setiap siswa juga berbeda-beda. Menurut Rohmalina tahun 2015, kecerdasan atau intelijensi adalah kemampuan berpikir, mengolah, menganalisis, dan menentukan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru dari segi keseluruhan permasalahan yang ada di dalamnya. Di sini ada teori kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner dalam Hamzah 2009. Kecerdasan seseorang dibedakan menjadi 8 jenis kecerdasan. Itu yang pertama, kecerdasan logis matematis, yang kedua, kecerdasan linguistik, yang ketiga, kecerdasan musikal, yang keempat, kecerdasan visual spasial, yang kelima, kecerdasan kinestetik, yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Seperti yang telah disebutkan pada bab 1 tadi. Untuk yang selanjutnya, menurut Puspa Dewi tahun 2012 mengatakan bahwa kecerdasan logis matematis meliputi perhitungan matematis, berpikir logis, pemecahan masalah, penalaran induktif dan deduktif, dan ketajaman dalam pola dan hubungan. Sedangkan menurut Munif Khatib tahun 2012, seseorang dengan kecerdasan logis matematis memiliki karakteristik yaitu 1. Kepekaan dalam memahami pola-pola logis atau numeris dan kemampuan mengolah alur pemikiran yang panjang. Yang kedua, memiliki respon yang cepat terhadap kalkulasi angka. Yang ketiga, mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitas, waktu, dan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, menggunakan simbol-simbol abstrak untuk menunjukkan secara nyata. Untuk yang selanjutnya, matrik. Matrik adalah susunan kekumpulan bilangan yang berbentuk persegi panjang dan dinyatakan dalam baris dan kolom.
Jika matriks A terdiri dari 4 baris dan 3 kolom, maka matriks A berordo 4 kali 3. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Di sini dapat kita lihat ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks nol, matriks identitas, dan sebagainya. Untuk selanjutnya aturan matriks. Ada determinan, inverse, matriks singular, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian matriks, dan lain-lain. Mungkin itu tadi presentasi dari saya bab 1 dan bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.